warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Nah, kalau teman-teman semua, selamat datang di podcast kami dengan tema visualisasi bangsa. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, bekerja sama dengan Kementerian ESDM, peserta dari Angkatan 5 Kelompok 1A. Di mana dalam kesempatan kali ini satu ini beranggotakan 5 orang, saya Arwin Wahyu Saputra sebagai host, dibantu oleh 4 narasumber, yaitu Bapak Rizal Satria Aditama, narasumber kedua Ibu Irma, narasumber ketiga Ibu Adina Apriani, dan narasumber keempat Ibu Ahsani Takwiman. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai nih, tapi serius tentang apa sih arti menjadi bangsa Indonesia sendiri. Tentunya mencintai bangsa Indonesia bukan hanya tentang simbol, tapi harus dicintai dalam kehidupan nyata. Karena mencintai bangsa tentunya tidak cukup untuk diucapkan, tapi harus diwujudkan. Nah, di segmen pertama ini mungkin saya ingin menanyakan nih beberapa pertanyaan ke Bapak Rizal. Selamat siang Pak Rizal. Ya, selamat siang Pak Arwin. Oke, saya mulai dari pertanyaan sederhana nih, Mas Rizal. Menurut Pak Rizal sendiri, apa sih yang paling mencerminkan visi bangsa Indonesia menurut Mas Rizal? Kalau bagi saya, visualisasi bangsa itu pertama-tama itu terkait kebinekaan, Pak. Jadi Indonesia kan bukan satu bangsa, satu suku atau satu cara berpikir. Nah, di situ ada tantangan. Jadi tantangan tersebut itu bagaimana tetap bersatu di tengah perbedaan. Jadi kalau kita tidak mampu untuk menghargai perbedaan, disitulah nilai kebangsaan itu akan mulai rapuh. Mungkin seperti itu. Oh, baik. Jadi menurut Mas Rizal itu kebinekaan itu bukan hanya semboyan ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu menurut Mas Rizal seperti apa? Iya, Pak. Kalau untuk Bhinneka Tunggal Ika memang harus diwujudkan melalui persatuan bagaimana kita tetap bersatu di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal. Oke, berikutnya mungkin saya ingin menanyakan nih ke Ibu Irma. Selamat siang, Bu Irma. Selamat siang, Pak. Oke. Nah, mungkin saya ingin menanyakan nih tentang tantangan ataupun ancaman bangsa di era sekarang ini. Menurut Mbak Irma sendiri, di era sekarang ini ancaman terhadap bangsa itu menurut Mbak Irma seperti apa sih? Baik, ancaman hari ini itu bukan lagi tentang soal perang fisik, ya, tetapi yang lebih berbahaya ada yang dinamakan disinformasi. Ada juga radikalisme, intoleransi, dan apatisme. Nah, ketika warga negaranya tidak peduli, bangsa ini bisa runtuh tanpa diserang. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Irma itu bela negara itu sekarang itu udah berubah bentuk kan? Iya, Pak. Jadi sekarang itu kita bela negara soal literasi. Etika bermedia juga ada, karena kita dalam kehidupan sehari-hari itu bermedia, baik media sosial maupun media lainnya. Dan itu merupakan tanggung jawab sosial bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Irma. Nah, mungkin saya ingin menanyakan ke Ibu Adina Apriani. Selamat siang, Bu Adina. Selamat siang, Pak. Ya, tadi Ibu Irma menyinggung nih tentang bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin Mbak Adina mungkin bisa sedikit memberikan detail-detail nih. Seperti apa sih bentuk bela negara yang konkret itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, bahwa bela negara itu sederhana sebenarnya, Pak. Tapi kita harus konsisten. Seperti kita datang tepat waktu, bekerja dengan jujur, tidak korup waktu, dan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Hal-hal kecil ini, tapi kalau kita lakukan bersama, dampaknya akan besar. Bela negara bukan heroik sesaat, tapi disiplin seumur hidup. Begitu, Pak.
Oke, berarti yang saya tangkap di sini bahwa bela negara itu bukan hanya milik TNI aja ya, bukan hanya milik Polri ya sebagai di pertahanan dan keamanan. Artinya kita semua masuk dalam bela negara itu ya, menurut Mbak Adina seperti apa? Iya, Pak, tepat sekali. Justru semua warga negara punya peran. Tanpa itu negara hanya jadi struktur kosong. Jawabannya. Oke, mungkin ini saya masih ada satu pertanyaan lagi ya. Ke Mbak Ahsani. Selamat Ya, siang Mbak Ahsani. selamat siang, Pak. Ya, kita ini kan sebagai calon ASN generasi muda nih. Menurut Mbak Ahsani sendiri, bagaimana sih peran kita ini sebagai generasi muda dalam visualisasi bangsa itu sendiri seperti apa? Baik, Bapak. Generasi muda adalah wajah masa depan bangsa ya. Jadi kita harus konsisten menjaga nilai-nilai bangsa agar bangsa ini punya harapan besar. Sebagai generasi terdidik, tanggung jawab kita lebih besar, bukan lebih ringan. Begitu, Bapak. Berarti bela negara kebangsaan itu bukan hanya tentang soal pilihan sikap aja ya, menurut Mbak Asani. Betul, Pak Arwin. Sebagai anak muda, kita memegang kendali untuk masa depan bangsa. Jadi Jadi kita punya tanggung jawab soal sikap aja ya. untuk menjadi penonton ataupun penjaga bangsa. Seperti itu, Pak. Hmm. Oke, bagus ya. Jadi mungkin dari 4 jawaban dari Bapak Ibu, mungkin saya bisa menarik kesimpulan ya bahwa visualisasi bangsa itu bukan hanya tentang identitas negara dalam artian bendera, lagu kebangsaan, bahasa Indonesia, tapi cara kita berpikir, bersikap ataupun bertindak sebagai calon ASN di kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya mungkin lewat ini saya bisa menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia itu kuat karena kepedulian dari warganya. Selain itu mungkin bela negara kita dan tentunya tanggung jawab kepada seluruh warga harus memberikan contoh yang baik dalam kehidupan menjadi warga Indonesia ya demi membangun bangsa ini untuk lebih baik ke depannya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas jawaban yang sangat luar biasa. Saya harapkan jawaban-jawaban ini bisa menginspirasi orang banyak di luar sana yang bisa menonton podcast kita nanti. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di podcast kali ini. Mungkin saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.